Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uhayyikum tahiyatul islam, tahiyat ahlussunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Biats yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali kita sama-sama bertalabul ilmi. Kita akan bahas yaitu kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shaleh Fauzan. Mendengar Biats yang kami muliakan, wa qad fussirat hadhihi al-kalimatu bi tafsiratin batilatin minha. Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita di kesempatan kali ini bisa kembali sama-sama bertalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Masih pada bahasan Aqidatu Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shaleh Fauzan hafizahullahu taala, Udhu Hayatil Kibar Al Ulama. Bisa dibuka masih di materi halaman 50. Wa qad fussirat hadhil kalimatu, dan telah ditafsirkan kalimat-kalimat berikut ini dengan beberapa penafsiran yang batil. Apakah penafsiran yang batil di antaranya? Maka di antara penafsiran batil adalah yang pertama, anna ma'nahu la ma'buda illallah. Anna ma'nahu la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Wa hadza batilun. Ini adalah penafsiran yang batil. Jika seseorang menafsirkan kalimat la ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Li'anna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwallah, kama sabaqa bayanuhu qariban. Karena jika seseorang menafsirkan tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka di sana mesti kita fahami anna ma'buda bihaq au batil. Yang namanya sesembahan itu bisa benar, bisa batil, dan dialah Allah. Dan pernyataan seperti ini tentunya sudah kita bahas sebagaimana pada pembahasan yang lewat. Penafsiran yang kedua, anna ma'naha la khaliqa illallah. Anna ma'naha la khaliqa illallah. Tidak ada khaliqa, pencipta, ilallah, kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'na hadhihi al-kalimah, walakin laisa huwal maqsud. Wa hadza huwa juz'un, dan ini bagian daripada kalimat tersebut. Walakin laisa huwal maqsud, tapi bukan itu yang menjadi harapan. Li'annahu la yathbutu ila tauhid rububiyah. Karena jika seseorang menafsirkan penafsiran la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kepada Allah, maka disinilah penetapan tauhid rububiyah. Penetapan tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi, dan seseorang kok sekiranya hanya menafsirkan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka itu tidak cukup. Wa huwa tauhidul musyrikin, dan ini adalah tauhidnya orang-orang musyrik Quraisy. Di mana orang-orang Quraisy tatkala ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawat, jika ditanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit, niscaya mereka akan la yaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya pencipta langit, pencipta alam semesta adalah Allah. Jika seseorang menafsirkan la ilaha illallah dengan kalimat la khaliqa illallah, maka Rasulullah SAW tidak perlu berdakwah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Dalam penafsiran la khaliqa, kalau sekedar ditafsirkan la khaliqa adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang Quraisy mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ternyata
Rasulullah SAW tetap mengajarkan kalimat tauhid, yaitu berharap agar orang-orang Quraisy ini mereka tidak hanya menetapkan tauhid rububiyah, tidak menetapkan tauhid kecuali tauhid rububiyah. Adapun menetapkan kalimat tauhid, maka mereka tidak sampai di situ. Dalam artian mereka tidak mau meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Maka Rasulullah SAW suatu saat tatkala beliau berdakwah, ada salah satu pemuka Quraisy yang menyakiti Rasul, bahkan Rasulullah SAW hendak dibunuh. Dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ataqtulu rajulan yaqulu Rabbi Allah. Apakah engkau akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq memahami kalimat tauhid dengan baik dan melaksanakan. Adapun orang-orang Quraisy, maka mereka meyakini kebenaran tauhid, tapi kebenaran tersebut mereka pisah. Mereka hanya menerima kalimat penetapan tauhid adalah hal rububiyah saja. Adapun dalam perkara uluhiyah, maka orang-orang Quraisy maka mereka tidak mau. Maka dikatakan wa huwa la yakfi wa huwa tauhidu al-musyrikin. Karena jika seseorang mengatakan la khaliqa illallah, itu cukup orang-orang musyrik pun meyakini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu pernyataan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang Quraisy meyakini tauhid rububiyah. Mungkin untuk lebih gamblang, lebih kita mudah pahami, yaitu tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan di mana seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, zat yang mengatur seluruh alam semesta, zat yang memberikan rezeki. Ini tauhid rububiyah. Orang-orang Quraisy meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan langit, zat yang menciptakan bumi, zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, zat yang memberikan rezeki, zat yang mengatur seluruh alam. Maka tauhid rububiyah adalah melekat pada orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW tetap memberikan dakwah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berharap bahwasanya orang-orang Quraisy agar mereka paham dengan tauhid al-uluhiyah. Dan disinilah kita memberikan suatu kesimpulan bahwasanya orang-orang Quraisy itu sangat paham tauhid. Sangat paham tauhid. Sangat paham tauhid, tapi mereka hanya menetapkan tauhid rububiyah semata. Adapun tauhid uluhiyah maka mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya di sana ada Hubal, ada Lat, ada Uzza, ada Manat, sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka agungkan. Yang berikutnya adalah di halaman 51, yaitu pada pembahasan yang ketiga, yaitu anna ma'naha la hakimiyata illallah wa hadha aidan juz'un min ma'naha wa laysa huwal maqsud li'annahu la yakfi li'annahu law afradallah bil hakimiyah faqat wa da'a ghairallah aw sarrafa lahu syai'an minal ibadati lam yakun muwahhidan wa kullu hadhihi tafsir batilatun naqisatun wa innama nabbahna 'alaiha li'annaha tujadu fi ba'di al-kutubi al-mutadawilah. Anna ma'naha la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan hukuman kecuali Allah. Tidak ada yang menetapkan kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'naha, dan ini pun juga bagian daripada makna kalimat tauhid. Walaysa huwal maksud, tapi itu juga bukan yang dimaksud. Li'annahu la yakfi, karena sesungguhnya hal tersebut tidak cukup. Li'annahu law afradallah bil hakim ya faqat
Wada'a ghairallah aw sarrafa lahu syai'an minal ibadati lam yakun muwahidan. Karena sesungguhnya jika seseorang itu afradallah bil hakimiyah, memberikan penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya hakim. Satu-satunya hakim. Wada'a ghairallah, dan dia menyeru selain Allah. Aw sarrafa syai'an aw sarrafa lahu syai'an minal ibadah, ataukah menetapkan peribadatan wada'a ghairallah, dia menyeru selain Allah, ataukah dia sarrafa lahu syai'an, menetapkan sesuatu sekalipun hanya sedikit minal ibadah, dari ibadah, lam yakun muwahidan, maka belum ditetapkan orang ini adalah muwahid. Sudah pokoknya saya menetapkan bahwasanya satu-satunya hakim itu adalah Allah. Dari sini pun juga tidak benar. Wa kullu hadhihi tafsir batilatun. Dan penafsiran ini semuanya adalah tidak benar dan kurang. Wa inna ma nabahna 'alaiha, hal ini kami ingatkan, li'annaha tujad fi ba'dil kutub al-mutadawilah, karena penafsiran seperti ini terdapat di dalam buku-buku yang beredar di antara kita. Maka Syekh Shalih Fauzan memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwasanya arti la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, sebagaimana telah ditetapkan. Wa tafsiru sahih li hadhil kalimah inda salaf wal muhaqqiqin an yuqal la ma'buda bihaqqin illallah kama sabaq. Jadi penafsiran la ma'buda illallah tidak benar. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka tidak benar. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, juga kurang pas. La hakimiyata ilallah, la hakimiyata ilallah, tidak ada hakim, la hakimah, tidak ada penentu, tidak ada yang memberikan hukum kecuali Allah, juga kurang pas. Maka dikatakan wa tafsirus sahih li hadhil kalimah, jika kita berbicara la hakimiyata ilallah, tidak ada pemberi hukum kecuali Allah, pun juga kurang tepat. Kenapa? Karena orang-orang musyrik pun mereka menetapkan, orang-orang musyrik menetapkan khaliqah, pencipta, hakimiyata, itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah juz'un, bagian daripada kalimat tauhid. Wa tafsirus sahih, adapun tafsir yang benar li hadhil kalimah inda salaf. Nah, penafsiran yang benar inda salafus, menurut as-salaf, tentunya kita memiliki pendahulu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya terhadap Aisyah, ana laki salaf, wahai Aisyah, aku untuk engkau adalah pendahulu. Rasulullah SAW mengatakan, ana laki salaf, wahai Aisyah, aku ini buat engkau adalah salaf, pendahulu. Syekh Abdurrahman Al-Auza'i pernah berkata, alaika bi athari man salaf, hendaknya engkau memahami dan memegangi apa yang ada pada salaf as-salih. Wa in rafadhakan nas, sekalipun banyak orang yang meninggalkan engkau, sekalipun banyak orang yang menolak engkau. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, wa iyyaka wa ara'ar rijal, alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas, wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hati-hatilah engkau dengan ucapan para pembaharu, suatu saat nanti akan muncul orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak pas. Wa in zakhrafuha laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasi dengan perkataan yang indah. Nah, ketahuilah bahwasanya kalimat tauhid, Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah an yuqal, hendaknya ditafsirkan la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Itu adalah penafsiran yang benar, kama sabaqa, sebagaimana yang telah kami penjelasan pada pembahasan yang lewat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi.